buku ini pemirsa Republika, Pak Menteri meresume beberapa data. Salah satu diantaranya di sini ada data tentang nilai tukar petani yang pada saat mulai pandemi turun, tapi bulan Juni itu langsung naik lagi dan sampai Desember itu sudah mendekati titik di Januari. Nah itu artinya kan penghasilan petani, profesi pertanian itu sudah cukup menjanjikan sebenarnya buat kelompok anak muda. Nah ini perjalanan di 2020. Sekarang kita kepengin tanya ke Pak Menteri nih. Tahun 2021 Pak Menteri, kira-kira nih situasi pertanian kita nanti diproyeksi akan seperti apa? Karena saya dengar ada program yang bagus namanya Food Estate. Mungkin nanti Pak Menteri bisa elaborasi sekalian di situ Pak Menteri. Ya, saya masih akan tetap konsentrasi sesuai petunjuk negara dalam hal Bapak Presiden pada 11 komoditi dasar. Iya. Ada di dalam sini. 11 komoditi dasar itu padi, jagung, termasuk bawang, telur lah, daging, gula. Kita akan konsentrasi untuk kemudian itu. Tetapi di balik itu ada 5 cara bertindak tambahan. Yang pertama kita lakukan perluasan penanaman pada lahan-lahan baru. Pembukaan lahan ya. Jadi lahannya udah ada. Selama ini cuma katakanlah 7,4 juta, kita tambah 250-an ribu hektar lagi, sehingga itu menjadi lahan baru yang kita buka. Kemudian juga melakukan di CB1 cara bertindak satu itu bagaimana melakukan produktivitas pada komoditi-komoditi yang masih importasi. Jadi itu CB1 dan banyak lagi. Jadi berkait dengan produktivitas. CB2 itu adalah melakukan diversifikasi makanan lokal. Jadi kenyang itu tidak hanya beras. Ini mengantisipasi kalau terjadi kekeringan, terjadi ekstrim cuaca, terjadi kegagalan panen karena bencana alam, quote and quote lah. Maka kita lakukan diversifikasi. Kenyang tidak harus dengan beras. Oleh karena itu ada ubi-ubian, ada sagu, ada talas, ada singkong, ada pisang, ada jagung, ada kedelai, ada masing-masing daerah punya kekhasannya ya. Artinya diversifikasi makanan itu harus diperkuat. Jadi jangan semua beras saja. Sehingga yang lain bisa. Kalau kita kelebihan beras kan suatu saat mungkin kita harus ekspor. Ekspor ya betul. Kita perbaiki aja terus. Yang ketiga adalah memperbaiki sistem logistik kita, dan logistik nasional tidak hanya di tingkat pusat. Katakanlah di Bulog. Tetapi masing-masing provinsi, gubernur masing-masing buat. Ada stok. Untuk daerahnya. Masing-masing bupati yang 540 lebih buat kamu dong. Ini kan soal makanannya rakyatmu. Produktivitasmu bagus tapi simpen. Yang semua langsung dijual, langsung tidak dikendalikan gitu loh. Bahkan sampai kami berharap lumbung desa juga ada. Bahkan hitung-hitungan kami ada. Kalau satu desa punya stok setiap 6 bulan atau in out 30 ton, sebenarnya aman tuh. Sehingga saya berharap sesuai apa yang diminta Presiden 2 tahun ini kita dalam kendali. Tekanan COVID ini kan kita belum tahu. Betul. Dari itu CB3. CB4 adalah tadi petani milenial, modern farming, menggunakan mulsa, menggunakan sungkup, menggunakan greenhouse, sehingga kita tidak tergantung cuaca. Sentuhan engineeringnya udah banyak. Harus ada pendekatan 4.0, petani milenial, koperasi, pertanian harus masuk, digital sistem, online sistem, marketplace harus masuk di dalam CB4. CB4 kita. CB4 itu disitulah 4.0, disitulah milenial, disitulah marketplace yang harus kita ajarkan. Kalau kita nggak bisa memang tuntas, tapi minimal orientasi kita udah pasti. Ada CB5 kita adalah meningkatkan eksportasi 3 kali lipat.
Saya berharap kalau sekarang 359, berarti saya masih mengejar 2 kali itu. Ya minimal tahun depan bisa. Kuat Pak ya, melipatkan sampai 3 kali itu kuat gitu. Iya, dalam 5 tahun harus 3 kali lah. Kita harus kejar kan. Kalau gitu, diversifikasi komoditi yang diminta luar negeri harus dipersiapkan. Negara tujuan yang lebih banyak dari apa yang ada sekarang ini ada berapa, harus dibuat 3 kali lipat. Dihunting gitu loh. Terus tentu konsepsi-konsepsi pengenalan kita punya. Dan kita berharap yang tadinya kita cuma jual misalnya manggis ke sana, mungkin saja kapsul atau chemical dari manggis kita sudah lakukan. Ada edit tadi yang kirim cabai ke sana, mungkin saja kita sudah bottling gitu. Sehingga turunan-turunan ini. Hal yang sama pada food estate. Food estate ini adalah korporasi yang diminta oleh Bapak Jokowi agar hamparannya harus besar sehingga pendekatan ekonominya, skala ekonominya bisa masuk. Oleh karena itu kalau food estate cirinya itu tidak single commodity, tidak hanya padi jagung, tapi di situ ada horti, di situ ada jeruk, di situ ada perkebunan itu misalnya kelapa contohnya, di situ ada ayam bahkan ikan, sehingga itu. Yang kedua dia menggunakan mekanisasi, mekanisasi yang full system, ya sedikit-sedikit memasuki era-era mekanisasi menuju 4.0 lah ke negara lain, sehingga intervensi itu akan menurunkan losses, menurunkan efektivitas, dan kemudian cost produksi jadi turun sehingga marginnya naik. Yang keempat ya tentu saja kita berharap memang di sana akan membawa industri. Jadi karena dia terkorporasi antara 1.000 sampai 10.000, 30.000, maka industrinya sudah bisa masuk. Kalau di sana kita misalnya buat padi, padinya nggak boleh jual gabah, harus sudah jual beras. Tetapi tidak hanya beras, yang harus keluar ke marketplace dan ekspor ke digital atau online market, itu yang sudah premium, sudah dalam packaging, sudah pewarnaannya bagus, aromanya dipertahankan karena varietasnya memang kita buat tertentu sehingga bisa bersaing. Itulah cita-cita yang ada dalam food estate itu ya. Gitu. Dan itu di 5CB akan tergambar gitu. Nah dari 5CB tadi Pak Menteri, itu biasanya kan suka ada prioritas-prioritas nih di antara 5-nya. Ataukah 5-5-nya ini semuanya prioritas Pak Menteri? Bersamaan paralel ya. Dan ya tinggal memang ada konsentrasi yang membuatnya tidak lagi bagi-bagi proyek, bagi-bagi program. Besok dilihat mana enggak. Saya akan konsentrasi pada satu titik ke titik yang lain. Mungkin ya tidak langsung 34 provinsi, mungkin cuma 2 provinsi atau 2 kabupaten, tapi 2 kabupaten itu bisa menjadi katakanlah unggulannya, lokomotif untuk mengenergi yang lain. Tadi menarik Pak Menteri ya soal diversifikasi pangan. Sebenarnya ini kan local wisdom yang dulu pernah kita punya Pak Menteri ya. Nah kemudian memang tertutup oleh pengaruh untuk orang semuanya kampanye makan beras. Ini Pak Menteri ingin menghadirkan kembali lokal wisdom seperti itu. Nah kira-kira nih infrastruktur di daerah-daerah apa yang disiapkan Pak Menteri nih supaya kampanye ini bisa berjalan masif dan orang secara cepat punya awareness bahwa kenyang itu tidak harus hanya dengan beras. Memang ini bukan pekerjaan sendiri kementerian. Jadi ini membutuhkan kerjasama lintas kementerian, lintas jenis pemerintahan. Tidak semudah membalik tangan sekali lagi. Tapi sebenarnya ini sudah hidup. Oleh karena itu saya harus banyak yang meyakinkan dan membujuk bahkan mendekati para gubernur. Karena ini yang punya wilayah, para bupati, tokoh-tokoh yang ada. Yang pertama, agenda tentang
lokal wisdom itu harus menjadi milik daerah. Pak Hamengkubuwono contohnya mengatakan bahwa makanan yang berkait dengan bubur bla 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 itu dengan kedelai, dengan apa itu makanan lokal misalnya seperti itu. Nah itu sangat dia harus. Jadi yang pertama harus dirubah mindset kita bahwa selain beras ada makanan kita yang enak loh. Betul. Makan pisang itu enak banget dicampur dengan ayam goreng. Ini hebat loh. Dan gizinya bagus, kalium akan tertunjang, imunnya juga naik kan gitu. Jadi memang merubah mindset. Yang kedua memang ada agenda-agenda aksi yang harus bersama-sama. Saya selama ini turun karena itu. Tani on state itu dibuat setiap provinsi bahkan kabupaten untuk mengajarkan bagaimana sebenarnya makan yang enak. Di beberapa pameran harus dilakukan. Jadi misalnya katakanlah singkong itu bisa jadi sate kok. Bisa jadi tepung, bisa jadi mie, macam-macam rasanya juga bisa di gitu. Kira-kira begitu. Nah, itu di agenda harus muncul gitu. Jangan cuma maunya Menteri Pertanian, harus muncul juga di maunya Pak Bupati, Wali Kota, harus muncul. Nah gitu. Yang ketiga yang kita rencanakan ada katakanlah momentum-momentum tertentu di mana para pemimpin negara ini, pemimpin daerah menjadikan hari makanan lokal. Saya senang itu kalau ada yang begitu. Sehingga pemimpinnya yang mengajak. Hari Jumat ini kita peringati makan kaledo misalnya. Dengan campuran dengan sagu atau apalah papeda di Maluku. Papeda di Maluku Ya, seperti itu. Dan di setiap daerah ada. Nah Pak Menteri, ada nggak target kira-kira kapan nih semua yang tadi diversifikasi pangan ya itu bisa istilahnya meluas gitu sehingga ketergantungan orang terhadap satu komoditas beras itu bisa perlahan-lahan itu dikurangi lah gitu ya. Kalau dilepaskan sama sekali kan nggak mungkin, dikurangin kira-kira. Ya ini tahun juga kita masuk 2021 ya? 2021. Sebenarnya dari 2020. Sebelum saya juga ini sudah digulirkan. Tapi ya saya kan karena ini tidak pernah fokus. Jadi saya mau fokus. Kamu di Kalimantan Tengah mau apa? Ya. Kau pilih apa? Gitu. Jadi bukan kita yang pilihkan. Ya. Di Maluku Pak Bu Gubernur mau pilih apa? Nah itu yang kita tunjang dengan 3 agenda tadi. Agenda main setting, agenda manajemennya seperti apa untuk bisa mengkondisikan itu, dan behavior leadership, perilaku pemimpin untuk menjadi teladan makan itu gimana tuh negara. Gitu. Kalau ini hadir, saya kira ini bisa percepat waktu. Baik, pemirsa Republika, sebenarnya kalau mau berbicara pertanian secara keseluruhan, nggak cukup kita waktunya itu 1 hari, karena komoditasnya banyak sekali, sektornya banyak sekali, stakeholdernya juga banyak sekali. Tapi pertemuan kita pada kali ini dengan Pak Menteri sudah memberikan kita gambaran betapa sektor pertanian ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat menjanjikan buat bangsa ini. Dan di 2021 prospeknya itu juga tetap bagus dengan tadi 5 cara bertindak dengan berbagai prestasi di 2020. Mudah-mudahan di lain kali kita bisa gali lagi bagaimana sektor pertanian ini bisa memajukan bangsa, bisa berkontribusi besar terhadap perekonomian. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas kehadirannya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini memberikan manfaat yang luas buat Anda semuanya, dan bisa sama-sama kita ikut mendorong dan mensupport sektor pertanian buat kemajuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.